Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar bisnis dari Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara yang beranggotakan Hanifa R. Sembiring, Bima Prakasa, Nia Rosliana Sinambela, Rizky Ermaliza, Fitri Ramadhani, dan Siti Zarfara Shika akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis model dari perusahaan yang kami pilih untuk tugas kali ini, yaitu Microsoft. Selanjutnya, untuk Microsoft sendiri merupakan sebuah perusahaan yang cukup besar dengan market cap nomor 2 di dunia, ya, dengan misi Empower Every Person on the Planet. Tokoh-tokoh penting yang ada di Microsoft adalah Bill Gates yang merupakan founder dari Microsoft, dan saat ini Microsoft sendiri dipimpin oleh Satya Nadella, CEO dari Microsoft, yang telah membuat Microsoft berkembang sampai dengan saat ini. Selanjutnya, sejarah dari pendirian Microsoft Corporation dimulai dari tahun 1972, di mana Bill Gates dan Paul Allen, temannya, bercita-cita untuk mendirikan sebuah software engineer company yang bergerak di bidang pembuatan software, dan mereka bekerja sama pertama kali dengan IBM untuk meng-create aplikasi yang awalnya dinamakan 86 DOS, kemudian berkembang menjadi Microsoft DOS, dan pada tahun 1985 mereka membuat Windows dan Office yang rata-rata saat ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk beraktivitas. Kemudian di tahun 95 sampai tahun 2007 mereka mulai mengembangkan perusahaan untuk bergerak di bidang internet, foray, web, dan Windows sendiri juga diupdate menjadi Windows 95, Windows XP, dan Xbox. Kemudian sampai saat ini Microsoft telah menjadi perusahaan yang besar, hanya dikalahkan oleh Apple sebagai brand nomor 1 di dunia dengan market cap hampir 2,5 triliun dolar. Selanjutnya, kapitalisasi market yang telah saya sebutkan sebelumnya itu tidak datang dengan tiba-tiba, namun dari inovasi yang telah diterapkan di perusahaan sejak tahun 2014, berkembang pesat sampai saat ini di tahun 2020 dengan kapitalisasi sampai 2,5 triliun dolar, dengan peningkatan revenue dari tahun 2021 sampai 2021 itu hampir 658% dengan pendapatan 176,25 billion dollars. Dan dari laporan keuangan terakhir, mereka mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 77,79 billion dollars. Siapa mereka dan apa yang mereka ciptakan? Mereka bergerak di bidang software engineer. Mereka menciptakan hal-hal baru, berinovasi untuk membuat setiap orang yang ada di planet ini bekerja dengan lebih mudah. Mereka menciptakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Mungkin kita sudah cukup akrab dengan beberapa aplikasi yang ada di layar dan telah kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan saat ini yang paling besar peningkatannya yaitu cloud computing dari Microsoft yang membuat kapitalisasi market mereka cukup melonjak menjadi nomor 2 di dunia. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan mengenai risk in Microsoft Business Model atau resiko dalam model bisnis Microsoft. Yang pertama ada competition atau persaingan.
Microsoft menghadapi beberapa pesaing kuat dengan berbagai macam model bisnis. Beberapa dari mereka menyediakan aplikasi dan konten gratis kepada pengguna dan menghasilkan uang dari iklan. Pesaing lainnya mendistribusikan perangkat lunak sumber terbuka dengan murah atau bahkan gratis. Dan produk ini juga sangat mirip dengan Microsoft. Resiko yang kedua ada komputasi awan atau cloud computing. Microsoft harus menanggung biaya tinggi dalam membangun dan memelihara seluruh infrastruktur untuk mendukung layanan komputasi awannya dan mencari pangsa pasar yang cukup untuk mencapai skala yang menguntungkan. Semua ini dilakukan oleh Microsoft untuk bersaing melawan merek seperti Amazon, Web Searching, dan juga Google. Bisa dilihat contoh di bawah ada Sony dan juga IBM menjadi pesaing terbesar dari Microsoft. Selanjutnya adalah Customer Segment of Microsoft atau segmen pelanggan Microsoft. Yang pertama ada klien komersial dan korporat seperti server management, IT support, dan consulting service. Yang kedua ada general customer atau pelanggan umum yang biasanya menggunakan Office Outlook, Skype. Yang ketiga ada advertising agency and big brands. Biasanya menggunakan ads dalam portal MSN dan juga search engine Bing. Yang keempat ada server developers yang menggunakan alat-alat pengembangan lainnya. Microsoft di sini memiliki value proposition sebagai pemimpin market yang reliable. Yang kedua, menyediakan aplikasi dan software yang kompatibel. Yang ketiga, menjadi sumber yang terpercaya dalam bidang consulting dan juga basis besar dalam bidang advertiser. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari channels atau saluran. Saluran dari Microsoft itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Microsoft Website. Website ini kita bisa akses dari HP, dari laptop, atau dari iPad, dan yang lainnya. Untuk yang kedua itu ada direct sales dan resellers. Untuk direct sales dan resellers-nya dari Microsoft itu bisa dari desktop, iOS, dan Play Store. Untuk retailers-nya itu langsung ke Microsoft Teams. Selanjutnya ini ada customer relationship. Jadi untuk customer relationship ini atau hubungan dengan pelanggan ini terbagi menjadi 2, yaitu self-service dan sales and support. Untuk self-service-nya itu seperti software dan hardware itu merupakan produk yang self-service. Jadi tidak membutuhkan interaksi pribadi dengan staf dari Microsoft. Namun untuk kayak seperti produk perusahaan, layanan, konsultasi, dukungan, iklan, itu membutuhkan bantuan pribadi dari tim Microsoft. Microsoft juga memiliki jejaring sosial yang digunakan untuk interaksi secara langsung dengan customer seperti Facebook dan Twitter. Selanjutnya itu adalah case activities atau kunci dari aktivitasnya. Jadi yang pertama itu ada software developers. Jadi itu seperti pengembangan lisensi dan mendukung produk-produk software-nya dan juga service. Selain itu juga ada mendesain dan menjual produk-produk hardware dari Microsoft. Untuk yang keduanya ada marketing and sales. Ini tuh seperti memberikan solusi dalam solusi dalam bentuk iklan online. Nah, selanjutnya itu juga menyediakan konsultasi untuk IT dan perangkat pendukung. Selanjutnya yaitu
Mitra utama dari Microsoft terbagi atas 2 poin. Yang pertama, perusahaan yang menyediakan pengembangan aplikasi, analisis data, manajemen data, periklanan digital, distribusi, layanan hosting internet, manufaktur, pemasaran, integrasi sistem, telekomunikasi, dan yang lain-lain. Poin yang kedua itu adalah pengecer dan vendor perangkat lunak independen. Selanjutnya, sumber daya utama dari Microsoft terbagi atas 5 poin. Yang pertama, kekayaan intelektual, teknologi eksklusif, pusat data, server, dan sumber daya manusia. Oleh Microsoft. Yang pertama ada Research and Development, di mana di sini Research and Development adalah divisi yang bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk menjembatani aspirasi anggota himpunan Microsoft tersebut. Biaya-biaya tersebut yang akan dikeluarkan antara lain, yang pertama pengumpulan data, desain produk, uji coba produk, revisi, validasi. Dan ini semua pastinya memerlukan anggaran biaya. Yang kedua ada human resource. Human resource penting untuk kesuksesan bisnis. Mereka melakukan lebih banyak tugas daripada sekedar perekrutan karyawan. Mereka juga memproses pembayaran gaji karyawan. Human resource juga membantu mengembangkan strategi bisnis dan menangani kegiatan yang dipusatkan kepada karyawan. Yang ketiga, pemeliharaan dan keamanan pusat data server. Pemeliharaan dan keamanan pusat data server juga memerlukan biaya yang tak kalah banyak. Mengapa pemeliharaan infrastruktur pada data center ini sangat penting dilakukan? Tentu untuk menghindari masalah-masalah seperti downtime, kerusakan alat infrastruktur, dan keamanan data. Yang keempat, pemasaran. Pemasaran ini adalah bagian terpenting karena dapat membantu bisnis dalam mencapai target perusahaan. Fokus utamanya memang meningkatkan penjualan, termasuk melihat bagaimana kualitas produk. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memasarkan suatu produk. Di antaranya pembuatan iklan, promosi surat kabar, postingan blog, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima ada penjualan. Penjualan ini, di bagian penjualan ini kos yang dibutuhkan sangat besar, karena meliputi semua pengeluaran yang dilakukan untuk membuat produk atau layanan yang telah dijual kepada pelanggan. Yang keenam, yang terakhir, pengeluaran umum dan kantor di Microsoft hampir sama dengan perusahaan lainnya, di mana mereka mengeluarkan gaji untuk karyawan, listrik, air, peralatan kantor, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya ada revenue streams of Microsoft atau pendapatan yang dihasilkan oleh Microsoft. Di antaranya itu dari commercial cloud atau layanan commercial cloud ini sangat memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pemasukan Microsoft. Commercial cloud ini dapat menghasilkan 13,3 miliar US dollar dan setiap tahunnya itu naik 39% dari tahun ke tahun. Dan yang kedua itu dari productivity and business process dan intelligent cloud. Penggunaan cloud ini meningkat tajam seiring berjalannya selama pemakaian online akhir-akhir tahun ini. Ini terjadi karena banyaknya pelanggan yang belajar dan bekerja dari rumah dan memanfaatkan layanan Microsoft yang productivity and business process ini. Jadi sehingga pendapatan mereka itu meningkat dari tahun ke tahunnya. Selanjutnya, the future of Microsoft business model. Ini merupakan langkah Microsoft selanjutnya, itu dapat dilihat dari akuisisi perencanaannya. Akuisisi tersebut merupakan langkah untuk menguasai perusahaan bisnis lain melalui pembelian saham. Yang pertama itu, Microsoft ini udah mengakuisisi situs coding GitHub senilai
7,5 miliar atau setara dengan 100,4 triliun rupiah. Microsoft ini memiliki lebih dari 1.000 pekerja yang aktif mengkontribusikan kode kepada GitHub, sehingga popularitas GitHub ini di antara para pengembangnya itu dapat membuat Microsoft tersebut mendapatkan kepercayaan dan kehormatan dari para developernya. Dan pada tahun 2022 ini Microsoft akan mengakuisisi perusahaan video game Activision Blizzard yang senilai 68,7 miliar atau sekitar 987 triliun. Microsoft ini berencana masuk ke bisnis metaverse atau dunia virtual. Sekian, terima kasih.